Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel YouTube Ismail Al-Fahri Official. Apa kabar saudara-saudaraku sekalian? Berjumpa bersama saya Ismail Al-Fahri. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang hadis, kemudian fungsi hadis dan pembagian hadis dari sisi kualitas dan kuantitas. Baik, terima kasih kepada Anda yang sudah bergabung bersama saya. Mari kita bahas satu persatu subjudul yang akan kita bahas kali ini. Pertama kita akan bahas tentang konsep hadis. Hadis itu adalah satu kata secara bahasa, ya, lugawi, itu maknanya ada tiga macam. Pertama, al-jadid. Hadis itu bisa disebut sebagai al-jadid atau sesuatu yang baru. Kemudian al-hadis juga bisa disebut dengan al-qarab atau sesuatu yang dekat. Al-hadis juga bisa dimaknai sesuatu yang diperbincangkan, yang up to date diperbincangkan orang, itu namanya juga hadis. Itu makna hadis dari sisi bahasa. Bagaimana kalau misalnya makna hadis itu dari sisi istilahi? Ya, istilah. Maka kalau dalam buku-buku mustalah hadis itu disebutkan hadis itu secara istilahi adalah ma'udhifa lin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au nahwiha. Jadi hadis itu adalah sesuatu, ya, yang disandarkan kepada nabi, baik itu melalui perkataan, perbuatan ataupun penetapan. Nah, kira-kira apa yang disebut sebagai perkataan di sini? Perkataan itu berarti ucapan. Ucapan-ucapan Nabi yang disampaikan kepada sahabat itu namanya adalah perkataan. Nah, perkataan ini dicatat menjadikan hadis. Nah, contohnya gimana? Contohnya bagaimana kalau hadis Nabi dari perkataan? Misalnya hadis riwayat muttafaqun alaih yang berbunyi begini. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala amal itu, segala perbuatan itu berdasar pada niat. Nah, yang itu tadi adalah contoh hadis Nabi dari sisi hukum. Sekarang ada hadis Nabi dari sisi akhlakul karimah. Apa contoh hadisnya? Misalnya, thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Ya, saya ulang. Thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Al-insaf min nafsihi wa badlu as-salam lil 'alim wa infaq min al-iftiqar. Hadis riwayat Bukhari. Ini maksudnya adalah tiga hal yang menjadi perhatian kita. Barang siapa yang bisa mengumpulkan tiga hal ini, maka dia sudah mencakup atau menyempurnakan imannya. Apa itu? Satu adalah jujur terhadap diri sendiri. Al-insaf, ya, al-insaf min nafsih. Yang kedua, wabadhus salam lil alam. Mengucapkan, menyampaikan salam kedamaian kepada seluruh alam. Yang ketiga, infak, sedekah kepada orang lain. Nah, ini tiga hal ini. Ini contoh hadis dari perkataan. Nah, bagaimana kalau hadis dari perbuatan? Kalau perbuatan itu berarti apa yang dicontohkan Nabi dalam bentuk gerak perbuatan badannya. Nah, ini juga sebagai hukum dan ini sebagai hadis, yang apa yang dilakukan oleh Nabi itu menjadi hadis, menjadi contoh buat kita. Nah, apa itu contohnya? Misalnya Nabi mencontohkan, memberikan pelajaran buat kita tentang bagaimana kalau kita sholat di dalam kendaraan. Nah, Nabi itu waktu naik onta, dia melakukan sholat di atas onta itu, dan arah kiblatnya adalah sesuai dengan arah kemana onta itu atau kendaraan itu pergi. Apakah dia ke timur, apakah dia ke barat, apakah dia ke selatan. Pokoknya di mana arah kiblat itu sesuai dengan arah dari perjalanan dari kendaraan kita. Tetapi
ketika Rasul akan melakukan sholat wajib, sholatul faridah, beliau turun. Kemudian dia menghadap kiblat. Nah, ini ada hadisnya. Contohnya hadisnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi, ya, yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi fa idza arada al-fariḍah nazala fastaqbala al-qiblata. Rawahul Bukhari. Jadi Nabi itu salat itu di atas kendaraan dan dia menghadapkan kiblatnya itu sesuai dengan arah kendaraan itu kemana pergi. Tetapi ketika dia akan melakukan sholat faridah atau sholat wajib, beliau turun dari kendaraan dan menghadap kiblat. Ini contoh dan menjadi hukum. Sholat sunat boleh dilakukan di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat manapun. Tetapi sholat wajib diusahakan untuk melakukannya di luar kendaraan dan menghadap kepada kiblat. Nah, ini contoh perbuatan. Jadi perbuatan Nabi dipraktekkan dan kita melihat itu dan menjadi hadis kita. Itu contoh dari fi'lan ya, perbuatan. Sekarang dari takrir. Apa itu takrir? Takrir itu adalah keadaan Nabi yang mendiamkan, tidak memprotes, tidak merespon atau tidak berkomentar tentang apa yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, diamnya Rasul, tidak komentarnya Rasul, itu adalah takrir, penetapan dari hukum itu sendiri. Contoh, suatu hari sahabat Nabi yang bernama Khalid bin Walid itu menjamu Rasulullah untuk makan siang. Kemudian Khalid bin Walid itu menyediakan daging dhaf atau memberikan kepada Nabi daging dhaf. Dhaf itu biawak. Kemudian Nabi disuruh makan. Ketika Nabi itu suruh makan, maka Nabi berkata, "La, walakin lam yakun bi ardi qaumi, ya, fa ajiduni a'afuh." Qala Khalid, fajtazarstu, ya, fajjazastuhu fa akaltuhu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilayya. Ketika Nabi suruh makan, apa kata Nabi? La, tidak. Maaf. Berhubung binatang ini tidak ada di kampungku dan aku tidak biasa makannya, maka aku tidak mau, jijik aku katanya. Ya. Kemudian Khalid bin Walid memotong dagingnya, kemudian memakannya. Rasul ketika itu melihat, ketika Khalid bin Walid makan daging itu, Rasul tidak komentar dan tidak memberikan apa-apa, diam saja. Itu takrir penetapan bahwa halal daging itu. Nah, ini contoh takrir ya, contoh takrir. Nah, setelah kita paham tentang hadis itu sendiri, bahwa hadis itu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi, yaitu baik perkataan, perbuatan, ataupun takrirnya. Sekarang apa bedanya dengan sunnah? Kita sering mendengar sunnah Rasul, hadis Rasul, hadisun nabawi, sunnah Rasul. Sunnah itu apa? Sunnah itu artinya tradisi, kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi, kemudian dicontoh oleh masyarakat, baik itu perbuatan ataupun pernyataan atau takrir, ya, ataupun ucapan atau takrir. Tradisi-tradisi yang dilakukan oleh Nabi itu dicontoh dan dipraktekkan oleh masyarakat dalam masyarakat, dan itu menjadi tradisi dan itu menjadi sunnah, sunnah yang hidup ketika itu, ya, sunnah yang hidup. Maka sunnah itu berarti tradisi yang diambil dari Nabi, baik itu perkataan, ataupun perbuatan, ataupun takrir, yang dipraktekkan masyarakat atau sahabat sama Nabi dalam kehidupan itu namanya sunnah. Nah, belakangan sunnah yang informal itu diangkat kembali, ya, dibicarakan kembali, mana-mana sunnah yang perlu kita angkat kembali. Maka, di antara sunnah-sunnah itu dibicarakan lagi, nah itulah namanya hadis. Ya, itulah namanya hadis. Maka di dalam hadis itu, kalau begitu di dalam hadis itu harus punya namanya sanad. Harus punya namanya matan dan harus punya namanya perawi. Nah, kapan hadis itu ditulis? Hadis itu ditulis sejak zamannya Umar bin Abdul Aziz pada pemerintahan Bani Umayyah.
Maka hadis itu ditulis saat itu. Mulai orang ditulis. Kenapa? Banyak orang sudah melupakan tradisi Nabi, ya, atau tradisi-tradisi Nabi itu banyak yang tercampur baur. Ditakutkan tradisi yang sudah ada ini pasti sudah tercampur baur dengan kreasi-kreasi dari masyarakat. Oleh karena itu diperintahkanlah oleh Umar bin Abdul Aziz untuk menuliskan hadis ini, ya, untuk menuliskan hadis ini dan untuk mendengarkan kata-kata atau ucapan-ucapan Nabi lewat para sahabat, ya, para tabi'in. Nah, maka mulailah orang menulis hadis itu saat itu. Di zaman Rasulullah hadis tidak boleh ditulis. Kenapa tidak boleh ditulis? Takut tercampur dengan Al-Quran. Karena saat itu Al-Quran sedang turun, maka jangan tercampur dengan Al-Quran antara ucapan Nabi dengan Al-Quran. Maka tidak boleh, dilarang oleh Nabi untuk menulis. Nah, pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, jadi sekitar 100 tahun, ya 100 tahun setelah Nabi meninggal dunia, maka tradisi-tradisi yang hidup hasil dari contekan atau contoh dari Rasul itu diangkat kembali, ya, ditelusuri. Nah, siapa yang menelusuri itu? Yang menelusurinya adalah disebut sebagai, atau yang meneliti, yang merisetnya itu adalah para perawi. Rawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis, yang melakukan penelitian-penelitian tentang hadis itu. Nah, bagaimana caranya? Jadi seorang perawi itu mendengarkan satu kata, misalnya innamal a'malu binniyat. Maka seorang perawi meneliti ucapan ini dari mana datangnya. Diteliti dari sini, dari sini, dari sini, dari si A, dari si B, dari si C dan seterusnya, sampailah kepada Nabi. Nah, penelitian dari siapa hadis informasi ini didapat, inilah yang disebut sebagai sanad. Jadi tugas perawi itu adalah meneliti satu persatu sanad itu. Apakah orangnya dipercaya, apakah orangnya jujur, apakah orangnya akhlaknya bagus apa tidak. Nah, kalau akhlaknya kurang bagus, misalnya dia peminum, dia pemabuk, dia pemaksiat, kata-kata dari dia tidak begitu valid, data yang disampaikan itu tidak begitu valid. Maka tugas mereka ini berat. Para perawi ini tugasnya berat. Meneliti matannya atau meneliti hadis itu, kemudian meneliti juga satu persatu sanadnya. Sanad atau rantainya, rantai matan ini menuju kepada Nabi, berakhir kepada Nabi. Nah, maka tugasnya para perawi lah untuk meneliti itu. Maka hadis itu harus memiliki rawi. Kemudian hadis itu harus memiliki sanad. Sanad itu berarti dari rantai yang menghantarkan hadis ini. Dari mana asalnya? Ya, asalnya dari mana? Dari Abi Hurairah, dari ini, dari segala macam. Jadi semua sahabat-sahabat yang menyampaikan hadis itu disebut sebagai sanadnya. Kemudian ada matan, ada sanad, dan ada rawi. Nah, berapa orang rawi kita, rawi hadis kita yang populer di kalangan kita? Itu ada 7. Pertama, Bukhari ya. Kemudian Abu Daud. Kemudian Nasai. Kemudian Muslim. Kemudian Tirmizi, ya, Tirmizi. Kemudian Ahmad. Dan yang terakhir adalah Nasai. Ya, ini ada 7. Ada 7 sahabat Nabi yang menjadi, atau tabi'in yang menjadi perawi hadis. Nah, dari mereka inilah mereka kemudian mencatat hadis itu. Misalnya Bukhari menemukan hadis, didapat dari si A, si B dan seterusnya, dicatat. Ini hadis dari Nabi. Ini hadis didapatnya dari Abi Hurairah sampailah kepada Nabi. Ini hadis sumbernya dari Umar bin Khattab. Ini hadis sumbernya dari Aisyah. Nah, itu kira-kira. Jadi sahabat Nabi Umar, Utsman dan segala macam itu juga menjadi sumber munculnya hadis itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, jadi itulah persoalan hadis kita. Nah, bagaimana fungsi hadis itu bagi kita? Hadis itu, kalau menurut Imam Syafi'i dalam bukunya Ar-Risalah, ada 2 fungsinya hadis. Pertama, hadis itu berfungsi sebagai penguat, ya, sebagai penguat ayat Al-Quran. Dia tugasnya adalah memperkuat ayat Al-Quran.
Yang kedua, hadis itu sebagai penjelas, perinci, yang merinci persoalan-persoalan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu sifatnya mujmal, global, maka hadis itu adalah tugasnya memperinci, menjelaskan lebih detail persoalan-persoalan yang Al-Quran tadi. Nah, bagaimana contohnya itu? Supaya kita bisa jelas contohnya. Dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 30. Allah berfirman, "Wajtanibu qawla dzur." Jauhilah kamu semua ini dari perkataan-perkataan dusta. Nah, kemudian datang hadis Nabi untuk memperkuat posisi dusta ini. Maka muncul hadis riwayat muttafaqun alaih. Apa kata Nabi? "Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir." Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa kana muttaki'an fajalasa faqala ala wa qawlu zur. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Artinya adalah perhatikan, aku akan berikan 3 hal kepadamu sekalian tentang dosa besar. Apa itu ya Rasul? 1, musyrik kepada Allah. 2, menyakiti orang tua. 3 adalah berkata, bersaksi palsu atau qaula zur dan seterusnya. Jadi qaula zur itu diulang lagi untuk memperkuat bahwa qaula zur itu tidak termasuk dosa besar. Itu dari sisi penguatan. Bagaimana kalau contoh dari sisi penjelasan lebih rinci lagi? Nah, kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3 Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir." Ya, diharamkan bagi kalian untuk makan bangkai, darah dan daging babi. Kalau daging babi itu sudah jelas. Sekarang darah. Apa ini maksud dengan darah? Apa ini maksud dengan bangkai di sini? Ini masih global, masih mujmal. Tidak begitu jelas. Maka ada hadis Nabi yang menjelaskan itu, yang memperinci itu. Apa kata Rasul? Uhidlat lana maitatani wa damani. Fa ammal maitatani al-hut wal jarad. Ammal damam fal kabid wattikhal. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim. Dihalalkan bagi kamu itu 2 bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Yang kedua dihalalkan bagi kamu darah, yaitu hati dan limpa. Nah, itu yang dimaksud sebagai bangkai dan maksud yang darah. Nah, ini yang disebut sebagai Al-Quran itu adalah memperinci hadis itu memperinci persoalan-persoalan di dalam Al-Quran. Nah, itulah kira-kira fungsi dari Al-Quran, fungsi daripada hadis itu sendiri. Oke, sekarang kita akan menjelaskan tentang pembagian hadis ya, menurut konsepnya. Hadis itu bila ditinjau dari segi kuantitas itu maksudnya adalah perawinya, orang yang meriwayatkannya, atau dari segi kualitas hadis itu sendiri, ya, kualitas hadisnya. Nah, dari sisi perawi atau kuantitas meriwayatkan itu, maka hadis itu ada 2 macam. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Nah, apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dan dia itu beriringan. Beriringan tidak memiliki jarak. Jadi mulai dari generasi sahabat, ya, generasi di bawah sahabat dan seterusnya sampailah ke generasi para perawi tadi. Nah, itu beriringan terus saja, ada terus yang membicarakan itu. Itu namanya mutawatir. Dan dia secara masif ya, dari semua orang bisa menjelaskan itu. Ada kesamaan banyak. Itu namanya adalah mutawatir ya. Jadi mutawatir itu kebenarannya tidak diragukan lagi. Maka kalau begitu syarat untuk hadis menjadi mutawatir itu yaitu adalah diriwayatkan oleh sebagian besar atau sejumlah para perawi. Itu yang pertama ya.
Yang kedua, adanya keseimbangan antara perawi pada lapisan generasinya. Jadi antara perawi itu setiap generasi itu ada yang ada sambungannya gitu. Sanadnya sampai ke situ. Nah, ini namanya mutawatir. Kemudian ketiga, tidak mungkin adanya kesepakatan ya. Tidak ada mungkin artinya kesepakatan mereka untuk hadis ini adalah hadis bohong atau palsu. Karena mereka jauh jaraknya. Nah, tapi hadis itu sama bunyinya. Yang dari sini menyampaikan juga bahasa yang sama. Ini walaupun berbeda tapi isinya sama. Ya, disampaikan oleh banyak orang secara masif. Itu adalah namanya mutawatir. Bagaimana dengan hadis ahad? Hadis ahad itu adalah wahid artinya. Wahid itu artinya adalah satu. Maka yang menyampaikan berita itu adalah cuma satu orang saja. Ya, jumlah perawinya hanya sedikit. Tidak seperti di hadis mutawatir. Kalau hadis mutawatir itu di banyak perawi, di 7 perawi itu ada semua. Ada semua dia. Nah, kalau yang ini hanya satu orang aja. Atau kurang dari atau 1 atau 2 orang. Tidak banyak yang menyampaikan itu. Maka itu namanya hadis ahad. Nah, hadis ahad ini secara kuantitas dibagi lagi. Ada nama istilahnya hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Kedudukan yang paling tinggi itu adalah hadis hasan, hadis sahih. Kenapa hadis sahih itu disebut kedudukan yang paling tinggi? Karena sanadnya itu bersambung. Mulai dari zaman perawi, zaman tabi'in, zaman tabi'in, dan zaman sahabat. Jadi bersambung terus sanadnya tadi. Tidak pernah putus. Jadi generasinya itu ada terus. Generasi 1, generasi 2, generasi 3, generasi 4. Itu semua ada. Nah, kalau dia terputus, dia nggak sahih lagi. Nah, itu pertama sebabnya kenapa disebut hadis itu sahih. Karena sanadnya bersambung. Yang kedua sebabnya karena hadis itu sahih karena perawinya. Perawinya ini orangnya akhlaknya baik. Kemudian adil. Dhabit ingatannya kuat. Dia tidak penipu, tidak pembohong. Dan dia orangnya tukang ingat. Paling kuat ingatannya. Dan hadisnya juga tidak mengandung cacat. Nah, itu syaratnya syaratnya hadis menjadi sahih, ya. Kalau hadis hasan di bawahnya. Apa itu? Hasan itu di bawahnya. Jadi diriwayatkan oleh rawi yang adil, ya. Tapi tingkat hafalannya rendah. Sanadnya bersambung setiap generasi. Tapi tingkat penghafal dari perawi ini sangat rendah. Kadang-kadang dia tidak begitu kuat hafalannya. Nah, ini hadisnya menjadi turun. Menjadi turun derajatnya menjadi hasan. Nah, beda dia dengan hadis dhaif. Hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak sama sekali ada syarat di sahih dan hasan. Alias dibuat-buat, alias dibikin-bikin. Untuk apa? Untuk mengelabui kita. Nah, ini hadis dhaif itu berarti hadis yang lemah, yang orang mungkin disebut sebagai hadis yang palsu, yang memang itu dibuat-buat orang, ya, dibikin-bikin orang. Oke, sekarang kita fokuskan pembicaraan kita yang terakhir ini adalah masalah hadis palsu ini atau hadis dhaif ini. Nah, hadis dhaif itu adalah, kalau kita lihat definisinya, adalah hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Mungkin salah satu dari sanadnya itu ada yang pembohong atau maksiatnya banyak, maka mungkin turunlah hadisnya menjadi dhaif. Bahkan kadang-kadang juga hadis dhaif itu cacat matannya, tidak masuk di akal, tidak sesuai dengan akal kita, akal sehat kita. Nah, itulah ciri-ciri hadis itu disebut hadis yang dhaif. Kemudian bagaimana ciri-cirinya hadis dhaif itu, ya? Ciri-cirinya hadis dhaif atau hadis palsu itu. Pertama, dari sisi matannya, ya, dari sisi maknanya hadis itu kadang-kadang bertentangan dengan Al-Qur'an. Ya, itu ciri-cirinya itu. Dia bertentangan dengan Al-Qur'an. Contohnya apa? Hadis palsu yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Misal, waladuz zina la yadkhulul jannah ila sab'ati abna. Anak hasil hubungan gelap, anak zina, itu tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai 7 keturunan. Hadis ini bertentangan dengan ayat Al-Quran surah Al-An'am ayat 164.
wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang yang berdosa tidak akan mikul dosa orang lain. Jadi kalau bapak ibunya yang berdosa, anaknya tidak ikut memikul. Kenapa? Perbuatan itulah yang menentukan orang masuk neraka dan masuk surga. Kalau dia sejak lahir itu berbuat baik, ya, berbuat baik terus, dia bisa masuk surga. Walaupun bapak ibunya adalah seorang pendosa. Jadi tidak ada istilah dosa waris dalam Islam. Nah ini contoh hadis ini bertentangan. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Ada lagi tuh yang kaitannya yang bertentangan ya dengan sunnah Rasul. Contoh hadis yang bertentangan dengan sunnah mutawatir yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad itu ada begini hadisnya. Wa anna kullam man yusamma bihadzal asma Muhammad atau Ahmad la yadkhulun nar. Nah, siapa yang memberikan nama anaknya dengan kata Muhammad dan Ahmad, dia tidak akan pernah masuk neraka, alias masuk surga kalau namanya Muhammad. Nah, ini tradisi ini bertentangan, hadis ini bertentangan dengan tradisi Nabi. Kata Nabi, yang masuk surga dan masuk neraka itu bukan karena nama, tetapi yang membuatnya itu masuk surga adalah perbuatannya. Nah, ini bertentangan dengan hadis Nabi lagi yang lain. Jadi hadis itu kadang-kadang bertentangan, ya, bertentangan tidak cocok. Nah, saudara-saudara sekalian, itu kira-kira contohnya. Kemudian kalau kita lihat lagi lebih dalam lagi tentang hadis ini, pemalsuan hadis ini, ya. Kalau kita baca dari istilah tadi, hadis palsu itu kalau kita bahas ya, orangnya lazim disebut sebagai hadis maudhu, atau artinya itu adalah wada' itu artinya menyimpang ya. Menyimpang atau mengada-ada atau membuat-buat. Itu namanya palsu. Hadis yang dibuat-buat. Nah, sebenarnya apa tujuan orang ya? Tujuan orang ketika itu melakukan pemalsuan terhadap hadis itu sendiri. Apa sebenarnya motivasi orang ketika melakukan pemalsuan terhadap hadis? Pertama, untuk mempertahankan ideologi partainya, ya. Untuk mempertahankan ideologi partainya atau golongannya. Nah, ini ada hadis, contoh hadis ya. Ada hadis yang mengatakan begini. Idza ra'aitu Muawiyah 'ala mimbar faqtuluhu. Kalau kau lihat orang Muawiyah di atas mimbar, maka bunuhlah dia. Ini hadis dibikin oleh orang Abbas, kelompok Abbasiyah. Kalau nengok orang Muawiyah, bunuhlah dia. Nah, kelompok Muawiyah bikin lagi hadis. Ma fil jannah syajarah illa maktubun ala waraqah minha la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Abu Bakar Siddiq Umar Al-Faruq Utsman Dzun Nurain. Di surga itu tidak terdapat satu pohon pun selain pohon yang daunnya ditulis dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Abu Bakar Siddiq Umar Al-Faruq dan Utsman Dzun Nurain. Ini hadis dari kelompok Muawiyah yang bikin. Oleh orang Abbasiyah tidak kalah, bikin lagi dia. Apa bikinnya hadisnya itu? Inna nabiyya qala lil Abbas idza kana sanatu 35 wa 100 fahiya laka wa liwalidayka wa liwalidika as-safah wal mansur wal mahdi. Bahwa Nabi Muhammad bersabda kepada Al-Abbas, bila telah tiba tahun 1135 Hijriah, maka tahun itu adalah tahun untukmu dan anak-anakmu, yakni Abul Abbas As-Safah dan Al-Mansur serta Al-Mahdi. Ini kelompok dari kaum Abbasiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan orang membuat hadis palsu itu adalah untuk merusak atau mengeruhkan agama Islam. Ya, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang zindik. Nah, contohnya hadisnya. Yanzilu Rabbuna asyiyata arafata ala jamalin aw raq. Yusafir rukbana wa yu'anikul masyata. Tuhan kami turun dari langit pada sore hari di Arafah, ya, dengan kendaraan onta kelabu sambil berjabatan tangan dengan orang-orang yang berkendaraan dan memeluk orang pada berjalan. Ya, dan mau pada jalan. Ini contoh hadis mengeruhkan akidah. Tuhan berjalan naik onta kelabu bersalaman dengan orang. Ini sudah nggak tepat. Nggak tepat karena apa? Merusak akidah kita. Ya. Kemudian yang ketiga, orang melakukan hadis palsu karena fanatik kebangsaan atau kesukuan atau kedaerahan. Contoh hadisnya. Inna Allah idza ghadiba anzala al-wahya bil arabiyyah wa idza radiya anzala wahya bil farisiyah. Sungguh Allah itu bila marah dia menurunkan wahyu dengan bahasa Arab, bila dia senang menurunkan wahyu dengan bahasa Persia. Ini hadis dibikin oleh kelompok Parsi bahwa untuk menyerang orang bahasa yang berbahasa Arab. Nah, ya. Kemudian juga
Yang keempat, tujuan orang membuat hadis palsu itu adalah untuk memberikan kisah-kisah atau nasihat-nasihat menarik perhatian pendengarnya. Jadi dia membuat kisah-kisah, ya. Kisah-kisah yang kadang-kadang hanya untuk menarik perhatian kita saja. Contohnya, fihal hawra mim miskin au za'faran ajizatuha mailu fi mailin wa buyu wa yubwi'ullahu waliyuhu qasran min lu'lu baydaan fiha sab'una alf maqsura fi kulli maqsura sab'una alfa qubbah fala yazal hakadha fi sab'ina alfan la yatahawwal anha. Di dalam surga itu terdapat bidadari yang berbau harum, ya. Masa tuanya berjuta-juta tahun dan Allah menampakkan mereka di satu istana yang terbuat dari mutiara putih. Pada istana itu terdapat 70.000 pavilion dan setiap pavilion mempunyai 70.000 kubah. Yang demikian itu tetap berjalan sampai 70.000 tahun, tak pernah bergeser pun. Ini adalah tentang menarik orang supaya cepat-cepat masuk surga, ya, dengan kata-kata begitu. Kemudian ada lagi hadis untuk mempertahankan mazhab atau masalah khilafiyah. Apa hadisnya? Man rafa'a yadayhi fi shalah fala salata lahu. Barang siapa yang mengangkat kedua tangannya di dalam salat maka tidak sah salatnya. Nah, ini contoh-contohnya hadis-hadis yang dibikin-bikin oleh orang. Ada juga orang bikin hadis itu yang kadang-kadang memang tidak pernah disampaikan oleh Nabi, kemudian dibikin orang. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini salah satu contoh juga hadis yang populer tetapi hadisnya dhaif, lemah sekali buat kita. Nah, itulah kira-kira pembahasan kita kailiti dengan hadis. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.